Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tafsir Juz Amma karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di pembahasan surat Al-Fajr, yakni di pembahasan tentang maji'ullahi ta'ala, yakni pada ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu sedangkan para malaikat pada berbaris. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih pada pembahasan tentang datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita sudah menyampaikan ya tentang penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan kaifiyat datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita jawab bahwasanya kita tidak mengetahui bagaimana cara kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan pertanyaan seperti ini adalah merupakan kebid'ahan. Dan kita sudah sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Beliau katakan, dan ini menjadi kaidah ya di dalam memahami asma was sifat, bahwa al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya adalah diketahui di dalam bahasa Arab. Namun bagaimana hakikat sifatnya ini tidak bisa dibayangkan dengan akal kita. Kemudian beriman kepada sifat istiwa itu hukumnya wajib, dan bertanya tentang kaifiatnya itu adalah kebid'ahan. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kaidah ini juga berlaku. Kaidah ini berlaku ya untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Berlaku untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Jadi kalau ada orang mengatakan dan bertanya tentang bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bid'ah. Taib. Jika ada orang tetap bertanya, aku ingin mengetahuinya. Aku tidak ingin jahil tentang sifat-sifat Rabbku, karena aku ingin mengetahui bagaimana dia menciptakannya. Maka kita jawab, kita balik bertanya tentang masalah yang sangat sederhana dan mudah. Ini kita tanya kepada
orang yang bertanya seperti itu, apakah Anda itu lebih bersemangat di dalam mencari ilmu daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ya jawabannya tentu ada dua begitu. Ima dia menjawab, ya saya lebih semangat di dalam menuntut ilmu dari para sahabat Nabi. Kalau jawabannya ini jangan dilanjutkan pertanyaan, karena orang ini berarti sedang bermasalah. Taib. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dia mengatakan, kalau dia menjawab, ya jelas para sahabat lebih semangat di dalam menimba ilmu ketimbang saya. Maka kita sampaikan, kalau Anda menganggap bahwa Anda itu tidak lebih semangat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menuntut ilmu, ketahuilah bahwasannya ternyata semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai menjadikan mereka itu bertanya tentang kaifiat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terhadap Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan tentang kaifiat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita pun demikian. Ya, tidak kemudian membebani diri untuk kemudian mengetahui apa yang tidak disampaikan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Taib. Makanya Allah berfirman dalam kitabnya mengenai perkara-perkara yang bisa dicerna oleh akal. Allah katakan, wala yuhituna bihi ilman. Sedangkan ilmu mereka itu tidak dapat meliputi ilmunya. Allah berfirman mengenai masalah-masalah yang dapat diterima oleh panca indera. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu. Taib. Kita lanjutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan bid'ah tadi, kita sampaikan, wahai saudaraku, beradablah yang baik kepada Allah. Jangan tanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Jangan pernah kita bertanya tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Di ayat yang sudah kita sampaikan di surat Shad ayat 75. Lima khalaqtu biyadai, kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Maksudnya adalah Nabi Adam. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah kita katakan, wahai saudaraku, beradab kepada Allah. Beradablah dengan adab yang baik kepada Allah. Jangan sampai Anda bertanya bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Sesungguhnya pertanyaan ini adalah kebid'ahan. Demikian pula seluruh sifat-sifat yang lainnya. Jika dia bertanya bagaimana mata Allah, maka katakanlah bahwa pertanyaan itu adalah bid'ah. Jika ada orang bertanya bagaimana tangan Allah, kita katakan pertanyaan Anda ini adalah bid'ah. Dan hendaklah Anda beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menanyakan hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Maka ketika Allah mengatakan waja'a rabbuka, dan datanglah Rabbmu, kemudian dia bertanya bagaimana datangnya Allah itu, kita akan selalu mengatakan sebagaimana dikatakan oleh salafuna as-salih, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Dan demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaidah yang berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang bertanya mengenai sifat Allah, maka dia termasuk orang yang melewati batas dan termasuk ahlul bidah. Setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak akan mungkin dijangkau oleh akal, maka perkataan kita di dalam menafsirkan ayat seperti itu, ya, dan datanglah Rabbmu, yakni waja'a rabbuka, kita tegaskan
bahwa kita mengimani datangnya Allah. Kita iman kepada sifat maji'ullah. Namun jika ditanyakan bagaimana kedatangannya, maka kita akan jawab, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentang itu. Artinya Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang hakikat daripada sifat datangnya. Nabi SAW pun demikian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini, kita mengetahui sifat yang dinafikan. Namun kita tidak mengetahui hakikat sifat yang ditetapkan. Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat keburukan. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa mengetahuinya. Adapun hakikat daripada sifat yang Allah tetapkan, maka kita tidak mengetahuinya. Yang jelas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mustahil Allah Subhanahu wa taala datang seperti kedatangannya manusia. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah seorang pun. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang setara, sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil kita bisa menyamakan datangnya Allah sebagaimana kedatangan kita sebagai manusia. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak menetapkan bagaimana hakikatnya. Kita tidak bisa menetapkan bagaimana hakikat daripada sifat datangnya Allah tersebut. Taib. Kita lanjutkan. Waja'a rabbuka wal malaku. Nah, firman Allah al-malak yang dalam bahasa kita diterjemahkan dengan malaikat. Alif lam pada kalimat al-malak ini menunjukkan makna yang umum. Maksudnya seluruh malaikat akan turun meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan turun seluruh malaikat langit dunia, kemudian para malaikat langit kedua, dan seterusnya. Langit ada 7 lapis. Nanti seluruh malaikat ini akan turun meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya makhluk tidak akan mungkin dapat lari ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kedatangan para malaikat itu untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan untuk menampakkan betapa menakutkannya hari yang sangat besar itu. Ibu yang dirahmati Allah, ya di dunia saja kalau kita melihat kerumunan orang yang sangat banyak, ini ya akan berefek kepada diri kita. Ada rasa tersendiri ketika melihat ya banyaknya manusia yang bergerombol begitu ya, berbondong-bondong. Nah, bagaimana ya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dengan para malaikat yang sangat banyak sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu semua menunjukkan kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menunjukkan betapa menakutkannya, mengerikannya hari kiamat nanti itu. Taib. Para malaikat turun meliputi makhluk. Inilah yang disebut dengan yaumum masyhud, hari yang disaksikan. Yaitu hari yang disaksikan oleh seluruh malaikat, hari yang disaksikan oleh seluruh manusia, jin, binatang-binatang, ya, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan itu disebutkan
ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, seluruh binatang-binatang akan dikumpulkan, jin, manusia, dan malaikat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Sedemikian hebatnya huru-hara pada hari itu, sehingga tidak dapat kita bayangkan, sebab hari itu akan lebih dahsyat dari apa yang terbayang di dalam benak kita. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, peran iman kita kepada perkara yang gaib. Seorang mukmin itu beriman kepada perkara yang gaib. Peristiwa dahsyatnya kiamat ini bagi kita adalah perkara gaib. Ya, perkara gaib. Rentetan peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, setelah terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta ini, juga ini merupakan perkara-perkara gaib dan kita harus beriman kepadanya. Taib. Berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita yang ketiga yang menakutkan. Jadi ada 3 berita yang menakutkan di dalam ayat-ayat ini. Pertama tentang maji'ullah ta'ala, tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang kedatangan para malaikat yang berbaris berbondong-bondong. Kemudian yang ketiga, berita ketiga yang menakutkan, waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ji'a yauma idzin, pada hari itu didatangkan. Allah di sini tidak menyebutkan siapa yang mendatangkan itu. Yang mendatangkannya itu siapa? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam ayat ini tidak disebutkan siapa yang mendatangkan Jahannam ini. Namun ternyata di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa neraka itu didatangkan dengan diikat oleh 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 70.000 tali kekang yang mengekang neraka ini. Masing-masing dari tali kekang itu dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000. Baik. Tahukah Anda, kata Syekh di sini, bagaimana kekuatan para malaikat? Kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan manusia maupun jin. Jadi kalau satu malaikat saja, kuatnya ini luar biasa. Kekuatan mereka. Bagaimana kalau 70.000 malaikat itu satu tali kekang. Ini ada 70.000 tali kekang. Ini kekuatan malaikat ini luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa neraka ini besar. Neraka ini besar, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu tahu kekuatan malaikat ada di kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika jin Ifrit berkata kepada Sulaiman, ana atika bih, aku akan membawa singgasana itu kepadamu. Yang dimaksud adalah singgasana Ratu Balqis. Apa kata jin Ifrit? Qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin Ifrit, aku akan membawa singgasana Ratu Balqis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika itu di negeri Syam. Ratu Balqis itu adalah penguasa negeri Saba yang ada di negeri Yaman. Yaman ke Syam ini perjalanan yang sangat jauh sekali. Yang melintasi negara Saudi Arabia, baru kemudian masuk ke negeri Syam di sebelah utara. Artinya jarak yang sangat jauh.
Nah, jin ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan singgasananya Ratu Balkis itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum berdiri dari tempat dudukmu, aku sudah akan datangkan singgasana Ratu Balkis itu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata jin ifrit, sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya, lagi aku ini bisa dipercaya. Taib. Selanjutnya, qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Apa dia katakan? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan singgasana Ratu Balkis itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi lebih cepat mana ini? Sebelum mata berkedip atau sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya? Tentu lebih cepat ya sebelum mata itu berkedip. Artinya sekedipan mata. 0, sekian detik begitu ya. Tidak sampai 1 detik, 0, sekian detik mungkin begitu ya. Nah, itu lebih cepat. Nah, siapa ini laki-laki ini yang kemudian bisa mendatangkan dengan izin Allah singgasana Ratu Balkis dengan waktu 0 sekian detik sebelum Nabi Sulaiman berkedip matanya? Siapa ini? Ternyata orang ini dikatakan alladzi indahu ilmun minal kitab. Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki ilmu dari Alkitab. Nah, dikisahkan oleh para ulama, bagaimana si laki-laki ini punya kemampuan seperti itu. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu terjadi karena laki-laki tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan seketika itu juga para malaikat membawa singgasana itu dari negeri Yaman ke tempatnya Nabi Sulaiman yang ada di negeri Syam. Artinya Allah yang mengabulkan doa laki-laki berilmu tadi, kemudian diutuslah malaikat ya yang membawa singgasana Ratu Balkis itu ke negeri Syam dari negeri Yaman. Syahid dari kisah ini, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita betapa kuatnya para malaikat itu, betapa hebatnya para malaikat itu. Ini menunjukkan kekuatan malaikat yang sangat hebat. Ya. Artinya melebihi kekuatannya jin, apalagi manusia, apalagi hewan-hewan. Ini kekuatan malaikat. Maka kita kembali kepada pembahasan bagaimana neraka itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ditali dengan tali kekang sebanyak 70.000, dan setiap tali kekangnya dibawa oleh 70.000 malaikat. Berarti begitu hebatnya penciptaan neraka ini, begitu besarnya, begitu dahsyatnya neraka ini, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwasannya para penghuni neraka yang melihatnya dari jauh itu sudah mendengar suara gelegaknya, suara kegeramannya yang begitu menakutkan. Ya, kita kalau mendengar kebakaran dahsyat saja di sekitar kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bunyi api itu mengerikan. Dia membakar apapun yang ada di sekitarnya, apapun yang dilewatinya, sehingga ada suara gemuruh, kadang disertai dengan ledakan, menggelegak begitu ya. Nah, apalagi ya bunyinya neraka. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Nas'alullah al-firdaus wa na'udzu billah minan nar. Nas'alullah al-firdaus al-a'la wa na'udzu billah minan nar. Nas'alullah al-firdaus wa na'udzu billah minan nar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Jadi suara geramnya, suara gelegaknya api neraka tentu tidak seperti suara kicau burung yang indah. Namun suara neraka itu suara yang akan melepaskan jantung dari tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Jadi ketika ada orang-orang kafir dilemparkan ke neraka, masuk lagi, dilemparkan lagi ke neraka, maka para malaikat itu bertanya-tanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan yang memperingatkan kalian dari azab ini? Artinya kok bisa-bisanya kalian masuk ke dalam neraka? Seperti tidak ada yang mengingatkan tentang neraka ini. Tentu jawabannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemberi peringatan itu ada. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Dari zaman ke zaman. Tidak ada satupun umat melainkan diutus kepadanya seorang rasul. Yang apa? Yang mengajari kepada manusia, membimbing manusia bagaimana mereka bisa selamat dunia akhiratnya, masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Begitu ya. Taib, kita tidak semasa, kita nggak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kemudian membiarkan umat akhir zaman ini begitu saja. Kita sama-sama beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ada para pewaris Nabi yang kemudian secara estafet kembali melanjutkan perjuangan Nabi SAW di dalam mendakwahi umat. Dan itu akan ada sampai akhir zaman nanti. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada pada umatku ini, kata Nabi SAW, orang-orang yang senantiasa memenangkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mempertahankan kebenaran, mendakwahkannya kepada manusia. La yadurruhum man khadalahum. Ya tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, mencaci maki mereka, memfitnah mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang yang namanya keputusan Allah, sampai datang hari kiamat nanti. Ini yang mesti kita syukuri. Ada orang-orang yang selalu memperjuangkan dakwahnya Nabi SAW. Siapa itu? Para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi ini? Dikatakan oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi SAW. Ulama apa yang dimaksud? Ulama itu ada dua, ada ulama ada ulama Rabbani. Ulama Rabbani yang dimaksud oleh Nabi ini, yang menjadi pewaris Nabi, mereka adalah ulama Rabbani yang mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, bukan mendakwahkan hal-hal yang baru di dalam agama ini. Dia mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marahnya. Artinya begitu dahsyatnya siksa api neraka, begitu mengerikannya ya kondisi api neraka itu. Hampir saja neraka itu terkoyak-koyak disebabkan kemarahannya kepada para penghuninya. Ya. Kalau bahasa kita ketika melihat kebakaran, kadang orang mengungkapkannya apa? Si jago merah. Si jago merah meronta-ronta, si jago merah melahap, melalap, begitu ya. Itu bahasa kita ya ketika terjadi kebakaran. Saking dahsyatnya kebakaran itu sampai dikatakan si jago merah ngamuk. Si jago merah ngamuk. Nah,
lebih-lebih lagi api neraka. Api dunia itu 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Api dunia, ibu yang dirahmati Allah, itu bisa melenyapkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bagaimana lagi? Ya dengan api neraka yang 69 kali lipat panasnya. Api neraka itu ditambah lagi 69 panasnya daripada api dunia. Kalau api dunia saja bisa melenyapkan segala sesuatu, ya, bahkan benda-benda yang sangat keras, melebihi kerasnya tulang, daging dan kulit manusia, itu bisa lenyap dengan api dunia. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita kalau melihat ada orang kena musibah, kebakaran, terjebak di dalam sampai kebakar, bagaimana kondisinya, Bu? Jadi arang, kan begitu, jadi abu, lenyap sama sekali. Maka bagaimana dengan dahsyatnya api neraka? Kalau orang dilalap api neraka, kemudian dia jadi abu, selesai urusannya, nggak ada lagi, mungkin agak mending begitu ya, tamat riwayat. Yang jadi masalah kan la yamutun wala yahya, la yahya wala yamut. Orang itu disiksa di neraka tidak sampai mati juga tidak hidup. Dikatakan hidup, tidak hidup karena belangsak disiksa. Dikatakan mati, enggak mati-mati karena kematian sudah mati. Kematian di akhirat nanti ibu disembelih, tidak ada lagi kematian. Maka orang-orang kafir sampai mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai sekiranya aku ini menjadi tanah saja, menjadi debu saja, selesai urusannya. Ketika orang-orang kafir menyaksikan bagaimana diadilinya binatang yang bertanduk, yang menzalimi, menanduk binatang tidak bertanduk, dikisos, selesai dikisos, kemudian kedua-duanya dilebur jadi tanah. Disaksikan oleh orang-orang kafir, enak banget jadi binatang. Ya laitani kuntu turoba, duhai sekiranya aku jadi tanah saja. Tamat riwayat, sudah selesai. Tidak menanggung beban siksaan, tidak merasakan perihnya, sengsaranya siksaan api neraka. Itu yang mereka inginkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah dahsyatnya api neraka. Dan inilah kata beliau 3 bentuk peringatan yang memberikan peringatan kepada kita semua dan menjadikan kita seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada azabnya, sehingga seharusnya peringatan-peringatan seperti ini, baik itu nanti kedatangan Allah ya di padang mahsyar, kemudian kedatangan rombongan malaikat yang bersaf-saf, dan ditampakkannya neraka jahanam. Nah, peringatan-peringatan seperti ini di dalam ayat-ayat seperti ini seharusnya memberikan motivasi besar kepada kita untuk senantiasa istiqamah ya di dalam meningkatkan iman dan takwa. Istiqamah ya di dalam menempuh siratal mustaqim. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, setelah kita ikhtiar maksimal, setelah kita terus meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, maka jangan lupa bahwa setelah itu ya kita pun harus benar-benar istiqamah menempuh jalan yang lurus tersebut. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita dalam hidup ini, begitu ya. Al-ibratu ya laisatil ibrah bi an tasluk as-siratal mustaqim. Yang terpenting itu bukanlah semata kita itu bagaimana menjalani siratal mustaqim, ada di atas siratal mustaqim. Walakinnal ibrah, akan tetapi yang menjadi poin utama di sini adalah bagaimana kita itu as-sabat alaihi, bagaimana kita itu bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang sudah berjalan di atas siratal mustaqim.
Namun tidak semua mereka istiqomah sampai datangnya kematian kepada mereka. Ada orang yang baru seperempat jalan di jalan yang lurus tadi mungkin jatuh. Ada orang yang baru separuh perjalanan di atas siratal mustaqim tadi, dia kemudian jatuh, menyimpang ke kanan atau ke kiri, menyimpang dari jalan yang lurus. Ada yang sudah hampir sampai. Ketika dia menempuh jalan lurus tadi, ternyata dia terjatuh. Maka yang terpenting itu bukan semata bagaimana kita berjalan di atas siratal mustaqim, tapi mampukah kita mempertahankan itu sampai nanti kita wafat. Nas'alullah husnal khatimah. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah, wa na'udzubillah min su'il khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan pada hari itu ingatlah manusia. Baru manusia teringat, terperanjat. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat tersebut bagi dirinya. Jadi ingatnya manusia, sadarnya manusia ketika itu tidak lagi berguna untuk dirinya, tidak lagi bermanfaat untuk dirinya. Manusia pada hari itu tersadarkan, namun kesadaran manusia tidak lagi manfaat untuk dirinya. Taib, di sini dikatakan oleh Syekh, jika Allah Azza wa Jalla telah datang, para malaikatnya telah berbaris, bersaf-saf mengelilingi makhluk. Ketika beragam macam peristiwa yang menakutkan dan mengejutkan terjadi, barulah manusia teringat, barulah manusia tersadar bahwa dia dahulu pernah dijanjikan akan menemui hari seperti ini. Kenapa? Karena mereka telah diberitahu oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul mengenai berita yang menakutkan ini. Namun akhirnya, barang siapa yang telah tetap baginya ketentuan Allah untuk menerima azab neraka, tidak akan mungkin beriman di dunia walaupun telah melihat berbagai macam tanda. Barulah ketika itu dia sadar. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anna lahu dzikra, tetapi tidak lagi berguna kesadaran itu bagi dirinya. Tiada lagi berguna kesadaran yang datang terlambat setelah dia menyaksikan dengan yakin apa-apa yang diberitakan sebelumnya. Tiada guna jika nasi telah menjadi bubur. Qad fatal awan. Sudah lewat waktunya. Kesadaran manusia ketika melihat neraka jahanam, ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kesadaran yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa merubah keadaan. Kalau orang sadar di dunia, manfaat. Kalau orang teringat di dunia, itu manfaat. Kalau orang itu nyesel ketika di dunia sebelum matinya, itu bagian dari tobat. Maka dia bisa merubah kondisinya. Dia akan bisa merubah keadaannya. Nah begitu. Jadi nyesel, sadar, teringat, itu di dunia. Makanya kita suruh banyak mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Begitu kan? Kita disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu jangan sedikit. Zikir itu bukan kadang-kadang. Zikrullah itu setiap saat diperbanyak. Termasuk bagian daripada zikrullah adalah kita membaca ayat-ayat Allah, kita membaca hadis-hadis Rasulullah yang memperingatkan kita tentang dahsyatnya kiamat, yang mengingatkan kita, memberikan takhwif kepada diri kita, memberikan rasa takut kepada diri kita, bagaimana kengerian daripada siksa api neraka. Ini bagian daripada zikrullah.
Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ingatnya manusia ketika neraka jahanam sudah ada di hadapan matanya di yaumul qiyamah nanti, itu tidaklah berguna. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang biasanya orang itu akan percaya terhadap sesuatu setelah melihatnya. Ya kan? Galibnya orang itu baru akan yakin, percaya kalau dia sudah melihatnya. Nah, sedangkan iman yang memberi manfaat itu adalah iman kepada sesuatu yang gaib. Jadi kita harus iman kepada sesuatu yang gaib. Ya. Itu iman yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang beriman kepada perkara gaib. Itulah orang-orang beriman. Iman yang seperti itu bermanfaat. Maksud iman kepada perkara gaib ini apa? Membenarkan, tasdik. Dia betul-betul mempercayai, membenarkan tanpa ragu sedikit pun apa-apa yang disampaikan oleh para rasul berupa berita yang berasal dari Allah Azza wa Jalla tentang hari kiamat. Pada hari itulah manusia baru menyadari. Namun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan anna lahu dzikra, tidak lagi berguna ya mengingat pada hari itu. Tidak lagi berguna kesadaran seseorang pada hari itu. Maksudnya mustahil bermanfaat kesadaran yang datang setelah seseorang menyaksikan kebenaran yang diberitakan. Dan kelak manusia pasti akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya, duhai sekiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Dia akan berandai-andai jika saja dahulu dia menyiapkan bekal amal saleh untuk hidupnya ini. Apakah maksud hidupnya itu? Apakah kehidupan dunia? Demi Allah tidak. Qaddamtu li hayati, yang dimaksud di situ, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah kehidupan hakiki, yakni kehidupan abadi, kehidupan akhirat nanti. Kehidupan dunia telah usai dan sirna. Kehidupan dunia sendiri bukanlah kehidupan yang hakiki. Sebab hakikat daripada kehidupan dunia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah kesedihan dan berbagai hal yang menyakitkan. Itu dunia. Segala kebahagiaan akan diiringi dengan kesedihan. Segala kesehatan akan diiringi dengan penyakit yang menggerogoti. Segala pertemuan akan berakhir dengan perpisahan. Itu dunia. Jadi bahagianya dunia itu dengan jerih payah, kan begitu ya. Sehatnya itu berselang-seling dengan sakit. Pertemuannya, perkumpulannya itu akan berakhir dengan perpisahan. Lihatlah apa yang terjadi. Di manakah bapak, di manakah orang tua, sanak saudara, anak-anak maupun istri yang telah wafat. Apakah itu artinya kehidupan? Apakah itu artinya kehidupan? Kalau kemudian kita akhirnya berpisah, bersedih karena ditinggal mati, ya. Kadang tertawa, kadang juga menangis, kadang lapang, kadang juga sempit. Apakah itu hakikat kehidupan? Tentu bukan. Hakikat kehidupan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah kehidupan abadi. Kehidupan abadi di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam bait syair, "Lau tiba lil 'aish ma damat munghassah ladzatuhu bi aqdaril mauti wal hara." Tidak ada kebahagiaan hidup selama kenikmatan yang terdapat di dalamnya akan sirna karena mati dan usia senja. Iya, setiap manusia harus selalu sadar, selalu ingat bahwa kelak dia akan merasakan salah satu dari dua hal. Tinggal mana yang duluan begitu. Kadang orang mendapatkan kematian sebelum dia masa tuanya. Ada orang dapat duluan usia tua, baru kemudian mati. Masya Allah, kita mengenal ada orang masa mudanya gagah perkasa. Namun ketika termakan usia, berubah menjadi seperti anak-anak kembali. Maksudnya apa? Ya, usia pikun. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kalaupun tidak pikun,
ya kadang kesehatan, kekuatan fisik yang kemudian seperti anak-anak lagi, lemah. Anak-anak kan lemah, begitu ya. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang akan iba melihat keadaannya. Walaupun dia memiliki segudang harta dan juga keturunan, namun tetap tidak akan merubah keadaannya. Jadi kematian itu nggak bisa dibeli. Masa muda itu nggak bisa dibeli. Kalau masa muda bisa dibeli, ya tentu orang-orang yang sekarang sudah rempong, sudah reyot, sudah bungkuk jalannya, sudah rabun matanya, tuli telinganya, dan dia punya harta banyak, maka dia akan beli masa muda itu. Tapi nggak bisa dibeli. Ya. Sunatullah berlaku. Begitu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kehidupan yang sebenarnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Kehidupan yang sempurna laukanu ya'lamun, jika mereka itu mengetahui. Kelak orang itu akan berkata, alangkah baik sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Namun angan-angannya tidak akan pernah terwujud. Allah sekali lagi berfirman, anna lahu dzikra. Tidak manfaat, tidak berguna lagi kesadaran itu baginya. Maka sadarilah semenjak dari sekarang ini, ketika kita masih di dunia, sebelum datang malakatul maut kepada diri kita, sadari segala sesuatu yang ada pada diri kita, kelalaian kita, dosa dan maksiat kita, kewajiban yang belum maksimal dikerjakan, sunnah yang sering diabaikan, begitu ya, kesibukan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini harus disadari untuk kemudian diperbaiki dan meminta taufik kepada Allah supaya kita istiqomah di dalam meningkatkan iman dan juga amal soleh kita. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya di ayat yang ke-25 dan ayat seterusnya. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuziku wathaqahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Allahu a'lam bis-shawab. Allahu